Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, azani Allahu ayyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah selesai membahas bab tentang sedekah atas nama mayit dan mendoakan mayit. Sekarang kita masuki bab baru, bab tsana'un nas 'alal mayit. Bab pujian manusia kepada mayit. Pujian orang-orang yang masih hidup kepada mayit yang sudah meninggal. Ada dua hadis dalam bab ini yang dibahas. Pertama, dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Marru bi jinazatin fa athnau 'alaiha khaira." Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam, "Wajabat." Thumma marru bil ukhra fa athnau 'alaiha syarra faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Wajabat." Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ma wajabat?" Qala, "Hadza athnaytum 'alaihi khaira fa wajabat lahul jannah wa hadza athnaytum 'alaihi syarra fa wajabat lahun nar. Antum syuhadaullahi fil ard." Kata Anas, ada satu jenazah yang lewat. Maksudnya dipanggul, tidak aclog-aclogan sendiri. Digotong oleh orang yang masih hidup. Lalu orang-orang memuji mayit yang digotong tadi. Berkatalah Nabi SAW, wajib
sungguh telah wajib. Tak berapa lama setelah itu lewat lagi jenazah lain, juga digotong. Orang-orang pun mencelaknya, menjelek-jelekan mayit tersebut. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib, sungguh telah wajib. Bertanyalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, apanya yang telah wajib? Menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayit yang tadi, yang pertama kalian puji dia dengan kebaikan, maka wajib baginya surga. Mayit yang kedua kalian cela, kalian komentari dengan komentar buruk tentang si mayit, maka wajib baginya neraka. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini bisa kita temukan dalam hadis nomor 1367, dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 949 dan sanad hadis ini sahih. Inilah hadis pertama dalam bab ini. Ketika menjelaskan bab ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sana'un nas 'alal mayyit yakni dzikruhu bi khairin aw bi syarrin. Fal mayyit idza mata fa imma ayuthni an-nasu 'alaihi khaira wa imma syarra hasba ma ya'maluna min halihi. Bab komentar manusia terhadap si mayit, maksudnya komentar manusia terhadap si mayit baik-baik ataupun buruk, baik komentar yang baik ataupun komentar yang buruk. Maka apabila mayit mati, orang akan berkomentar baik dengan komentar yang baik ataupun yang buruk sesuai dengan amal dan keadaan si mayit tersebut ketika hidupnya. Oleh karena itulah maka ketika hadis yang diterima dari Anas yang kita bahas tadi menjelaskan ada mayit dipuji orang, Nabi berkata wajib baginya surga. Ada mayit yang dikomentari dengan komentar buruk yang mungkin wallahu alam orang ini orang munafik di zaman Nabi SAW yang saat itu ada di Madinah, dan semua orang mengetahui kemunafikannya, karena walaupun mereka sama-sama sholat bersama kaum muslimin, tapi di momen-momen tertentu keburukannya terbongkar, terlihat. Orang pun setelah orang munafik itu mati mencela dengan keburukan. Jadi saat itu mukmin dan munafik terlihat jelas bedanya. Dan di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa apabila kaum muslimin memuji orang yang baru meninggal dengan pujian kebaikan, menunjukkan orang itu termasuk ahli surga dan wajiblah bagi dia surga. Dan apabila kaum muslimin mencela si mayit dengan celaan keburukan, itu menunjukkan orang tersebut ahli neraka dan wajib bagi dia masuk ke dalam neraka. Tidak ada perbedaan baik persaksian ini di zaman Nabi SAW ataupun zaman setelahnya.
baik di zaman itu ataupun di zaman sekarang. Maka hadis yang lainnya menjelaskan contoh persaksian Nabi terhadap beberapa sahabat yang sudah mati oleh Nabi SAW, dijamin sebagai ahli surga. Bahkan termasuk orang yang masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, sahabat itu masih hidup, lalu Nabi SAW menyaksikan beberapa sahabat sebagai ahli surga, maka wajib kita meyakini mereka sebagai ahli surga. Seperti perkataan Nabi SAW, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Abu Ubaid al-Jarrah fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah. Itu 10 orang. Abu Bakar di dalam surga, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam, yang kemudian mereka dikenal dengan sebutan 10 manusia yang dijamin masuk surga oleh Rasul SAW. Maka tidak diragukan lagi mereka pasti akan menjadi penghuni surga karena Nabi yang langsung menjadi saksi atas hal itu. Termasuk juga Ukashah bin Muhsin. Ketika Nabi SAW menjelaskan ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, berkatalah Ukashah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah menjadikan aku salah seorang di antara mereka. Lalu Nabi SAW menyatakan, anta minhum, engkau memang sudah termasuk golongan mereka. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam anta minhum bukan doa, tapi khobar. Khobar itu apa? Berita. Lebih kuat mana khobar dengan doa? Lebih kuat khobar. Kalau khobar memberitahukan apa yang sudah pasti. Tapi kalau doa sekedar harapan, bisa dikabulkan, bisa ditolak. Apakah doa Nabi pasti dikabulkan dan tidak mungkin ditolak? Jawabnya, belum tentu dikabulkan. Ada enggak doa Nabi yang tidak dikabulkan? Ada. Di antaranya Nabi SAW menyatakan, aku berdoa kepada Allah dengan 3 permintaan. 2 di antara dikabulkan, 1 ditolak. 1 yang ditolak adalah, aku meminta kepada Allah agar umatku tidak berpecah belah. Allah menolak doa ini. Akhirnya umatnya berpecah belah. Dalam kitab Tauhid hari Jumat sore kita juga sudah menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika perang Uhud, beliau terluka sampai 4 gigi depannya tanggal. Lalu beliau mendoakan orang-orang kafir yang sudah melukainya di perang Uhud. Mendoakannya di mana? Di dalam sholat, dalam kunut nazilah. Beliau menyebut nama Allahumma al'an fulan fulan fulan, 4 orang. Berdoanya di mana? Di dalam sholat. Yang berdoanya Nabi SAW. Kedua doanya beliau ungkapkan di dalam sholat, lebih makbul. Tapi ternyata ke-4 orang yang didoakan oleh beliau dengan doa keburukan,
namanya juga disebut, ternyata masuk Islam dan bagus keislamannya. Oleh karena itu, ada beberapa doa Nabi yang memang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau khabar, informasi, berita dari Nabi, anta minhum, engkau hai Ukasha termasuk salah satu di antara 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Ini bukan doa, tapi khabar. Khabar itu berita, informasi tentang perkara yang pasti terjadi atas wahyu Allah Azza wa Jalla. Berdiri lagi seseorang selain Ukasha, tapi orang ini tidak disebut namanya. Karena orang ini terkesan citranya kurang baik dari konteks hadis ini. Orang ini kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar aku pun termasuk salah satu di antara mereka. Lalu respon Nabi, sabaqaka bika Ukasha. Kamu sudah keduluan sama Ukasha. Padahal kan jatahnya masih banyak. Dari 70.000 orang baru satu, yaitu Ukasha. Tersisa berapa? 69.999 orang. Tapi oleh Nabi orang ini tidak diapakan, tidak didoakan, hanya menyatakan sabaqaka bika Ukasha. Kamu sudah keduluan sama Ukasha. Berdasarkan hal itulah, maka orang ini tidak disebut namanya. Karena apa? Citra orang ini terkesan menurut pemahaman sepintas tidak bagus karena tidak termasuk ahli surga tanpa hisab. Walaupun juga belum tentu. Para ulama kemudian memberikan banyak kemungkinan kenapa orang ini tidak didoakan oleh Rasul SAW. Kemungkinan pertama, mungkin orang ini munafik, tidak layak masuk surga tanpa hisab karena bukan ahli surga. Salah satunya begitu. Walaupun ada kemungkinan orang ini juga sebenarnya layak. Tapi kenapa Nabi tidak mendoakan? Disebut lisyaddid dari'ah. Syaddid dari'ah itu artinya menutup pintu-pintu keburukan. Kalau orang ini didoakan, nanti datang orang ketiga, keempat, sampai akhirnya ada orang munafik yang gak layak minta didoakan juga. Kalau yang lain didoakan, yang ini enggak, apa yang terjadi? Orang ini bisa tersinggung, bisa malu, bisa terpojokkan. Dan Nabi sangat menghindarkan hal itu terjadi. Makanya cepat di-cut. Tapi kecerdasan Nabi SAW dan kepandaian beliau dalam berdiplomasi, kalimat penolakannya tidak menyinggung orang tersebut. Nabi tidak mengatakan kamu mah tidak termasuk. Tapi Nabi menyatakan kamu keduluan sama Ukasha. Kalimat ini mengisyaratkan Nabi tidak mau mendoakan orang ini, tapi juga tidak mau menyinggung perasaan orang ini. Kamu sudah keduluan. Kalah cepat kan gitu ya. Kalimat ini tidak menyinggung, tapi juga tidak berisi doa Nabi terhadap orang tersebut. Didoakannya Ukasha sebagai salah satu, bukan didoakan, diberitakannya dalam hadis ini bahwa Ukasha termasuk ahli surga tanpa hisab adalah persaksian langsung dari Nabi SAW bahwa Ukasha termasuk ahli surga. Dan banyak lagi yang lainnya. Ada lagi sahabat namanya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Dia orangnya suaranya menggeledek, menggelegar. Turun ayat yang isinya larangan dan sindiran kepada orang-orang yang suaranya melebihi suara Nabi SAW.
Dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi, dan jangan kamu mengeraskan suaramu kepada beliau seperti sebagian kalian mengeraskan suara di atas sebagian yang lain. Nanti batal amal-amal kamu tanpa kamu sadari. Jadi meninggikan suara di atas suara Nabi berakibat apa? Amal pahala yang pernah dikumpulkannya gugur, terhapus. Walaupun isi perkataan dia yang keras tadi isinya benar, tapi nada suaranya lebih tinggi dibanding nada suara Nabi, maka haram, karena ada larangan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, walaupun isi omongannya sekali lagi benar, tapi nadanya lebih tinggi. Terlarang dan haram. Salah satu ancamannya antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti gugur amal-amal kamu tanpa kalian sadari. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini menerangkan bahwa meninggikan suara di atas suara Nabi adalah bentuk kedurhakaan terendah kepada Nabi. Kedurhakaan terendah hanya karena nadanya lebih tinggi walaupun isi omongannya benar. Maka kedurhakaan atau kasarnya kekurang ajaran seseorang kepada Nabi yang di atas itu jauh lebih haram lagi. Seperti umpamanya lebih mendahulukan otak dan pendapatnya daripada hadis Nabi. Maka selain haram, amal orang itu gugur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, mana yang lebih menyakitkan? Suaranya tinggi ngomong kepada kita tapi isi omongannya benar, atau suaranya santun, sopan, rendah tapi isi omongannya nyelekit? Yang lebih menyakitkan adalah yang santun tapi nyelekit. Umpamanya ada seseorang yang ngomong ke saya, suaranya tinggi, Ustaz, saya suka, cinta kepadaku Ustaz, karena Allah. Ini laki-laki Iwan umpamanya. Suaranya tinggi. Ya mungkin agak kurang respect sedikit. Tapi ada orang yang kedua, ngomongnya lemah lembut. Assalamualaikum Ustaz, saya benci banget kepada Ustaz. Sudah. Di rumah saya ada foto Ustaz dipajang di dinding, saya lempari. Tapi santun ngomongnya. Mana yang lebih nyelekit? Yang ini yang kedua. Atau ada lagi yang omongannya benar dan santun. Saya mencintai Ustaz karena Allah. Tapi sikapnya menunjukkan yang sebaliknya. Dia memfitnah di belakang, dia menggunjing di belakang, dia menjelek-jelekan di belakang. Ketika sang ustadz memberikan petunjuk, dia melakukan hal yang sebaliknya dari petunjuk tadi. Tapi ketika ketemu di depan santun, memuji, itu juga lebih menyakitkan. Jadi kalau seorang manusia muslim berbicara benar kepada Nabi tetapi nadanya lebih tinggi, sudah haram, terlarang dan gugur amal kebaikannya. Bagaimana kalau seorang muslim mengaku cinta kepada Nabi SAW tapi tidak mengikuti sunnahnya?
Dia lebih berpegang teguh kepada tradisi. Dia lebih berpegang teguh kepada kebiasaan masyarakat tempat dia hidup. Dikasih ayat, dikasih hadis, tidak digubris. Maka ini kedurhakaan yang jauh lebih besar daripada yang diterangkan dalam ayat ini. Dia mendahulukan ra'yu dan perasaan serta tradisi, kebiasaan, apalagi tradisi itu dari orang kafir. Ayat ditolak, hadis ditolak, firman Allah tidak diterima, sabda Nabi SAW tidak digubris. Kena dengan ayat, dua ayat sekaligus dalam surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat kedua. Dalam ayat satunya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mendahulukan ra'yu, perasaan, tradisi, kebiasaan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Haram, terlarang. Ayat kedua, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Berkaitan dengan ayat ini, ya, ada seorang namanya Thabit bin Qais yang suaranya menggelegar, keras. Kalau berbicara di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, dia bicaranya keras, melebihi kerasnya suara Nabi. Turun ayat ini. Apa yang terjadi? Dia takut dengan ayat ini. Dia menahan diri di rumahnya sambil menangis, khawatir seluruh amal kebaikannya hilang, terhapus. Karena dia merasa suara dia selalu di atas suara Nabi ketika berbicara. Jadi orang yang memiliki keimanan, begitu turun ayat yang menegur, dia takut sampai menangis. Bukan marah kepada ini ayat, enggak gitu. Kalau orang-orang zaman sekarang keliru, salah, dikasih ayat kan, yang menyampaikannya yang dibenci. Tapi Thabit bin Qais tidak demikian. Dia berdiam diri, mengurung diri di rumahnya dalam keadaan menangis karena takut amal-amalnya gugur berdasarkan ayat ini. Karena suaranya keras, menggelegar. Karena itulah Nabi SAW kehilangan dia. Biasanya selalu ngumpul. Dan orang yang kayak gitu pasti mudah dikenal. Karena ada ciri khas yang membedakan dia dengan umumnya sahabat. Suaranya menggelegar. Kok orang ini tidak ada? Disuruh orang untuk mencarinya. Ketemu, lalu dikabarkan kepada Nabi SAW bahwa orang itu mengurung diri di rumah, menangis karena takut amal-amalnya gugur karena dia merasa terhantam dengan ayat yang melarang meninggikan suara. Berkatalah Nabi SAW, bal ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan wa tadkhulul jannah. Kata Nabi SAW, kamu akan hidup sebagai orang yang terpuji, kamu akan terbunuh sebagai seorang syahid, dan kamu akan masuk ke dalam surga. Orangnya masih hidup, tapi Nabi SAW sudah mengetahui apa yang akan teralami oleh orang ini. Kata Nabi SAW, kamu akan hidup sebagai manusia yang terpuji, tapi kelak kamu akan terbunuh sebagai seorang syahid, lalu kamu masuk surga. Dari mana Nabi SAW tahu tentang dia? Dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berkata dari hawa nafsunya. Semua perkataannya lah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nabi memperoleh wahyu dari Allah bahwa orang ini orang terpuji, akan terbunuh sebagai syahid dan akan menjadi ahli surga. Dan ternyata benar. Orang ini terbunuh di jalan Allah sebagai seorang syahid.
Oleh karena itulah maka pasti orang ini sebagai ahli surga karena Nabi SAW yang menyaksikan masuk surganya orang ini. Apalagi sampai diabadikan dalam Al-Quran. Demikian juga orang yang oleh Nabi SAW disaksikan sebagai penghuni neraka. Apalagi sekali lagi diabadikan dalam Al-Quran. Seperti ada enggak orang kafir yang namanya disebut sebagai ahli neraka? Siapa? Abu Lahab. Pala linter gini ikhwan teh. Allah berfirman, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Terus di akhir ayat itu sayasla naran data lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki nyala api. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya juga hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kalau kita melihat tafsir ayat ini, kenapa Abu Lahab disebut? Istrinya juga disebut. Karena kemana Nabi SAW pergi selalu diikuti oleh Abu Lahab. Untuk apa? Untuk mementahkan seluruh dakwah yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia. Ketika Nabi SAW berbicara tentang kebenaran kepada orang, di belakangnya Abu Lahab menimpali, bohong, dusta, pokoknya mementahkan seluruh ucapan Nabi SAW. Istrinya juga demikian, ngompori masyarakat untuk tidak percaya, menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau Abu Lahab dan istrinya wajar, karena apa? Kafir. Ada nggak di kalangan kaum muslimin yang menghalangi orang dari jalan Allah dengan cara mementahkan dakwah yang dilakukan oleh seorang dai, seorang ustaz? Ada juga banyak. Baik umpamanya menjelek-jelekan, menggibahi ustaz agar omongannya tidak dipercaya. Atau umpamanya lembaga penyelenggara dakwah itu, dijelek-jelekan yayasannya, radio rojanya, agar orang apa? Tidak mendengarkan ocehannya. Saya kemarin dapat inbox. Isinya apa? Mohon tanggapan. Bukti bahwa orang-orang salafi enggak benar, sesat dan menyesatkan. Mereka sendiri berpecah belah satu sama yang lainnya. Seandainya ajaran ini benar, niscaya mereka akan bersatu padu. Ini diignore aja, nggak perlu. Kalau mau mematahkan gampang. Kita tanya, Islam benar apa salah? Kalau dia menjawab salah, kafir dia. Kalau Islam, dia katakan Islam pasti benar, kenapa umatnya berpecah belah? Apakah pecah belahnya umatnya menunjukkan agama yang mereka anut itu salah? Enggak, justru ada orang Nasrani yang kemudian masuk Islam, diprovokasi sama kawan-kawannya mantan Nasrani. Kata dia, kalau memang Islam itu benar, kenapa perpecahan yang terjadi dalamnya jauh lebih banyak daripada perpecahan agama lain? Kan kita belum pernah mendengar ada perpecahan ukhuwah Nasraniyah, Yahudiyah, Budiyah, Hinduiyah. Yang ada pecahnya ukhuwah Islamiyah, ya. Dua negara Islam perang. Tapi ketika dua negara kafir perang, tidak disebutkan ukhuwah Nasraniyah pecah. Ketika Inggris berperang dengan Argentina, kan pernah ya? Dua-duanya Nasrani. Tidak, orang-orang tidak mengatakan itu ukhuwah Nasraniyah pecah, enggak. Tapi ketika Irak dan Iran perang, itu ukhuwah Islamiyah pecah. Jadi kalau Islam itu benar, kenapa perpecahan yang terjadi di dalamnya itu semakin banyak? Jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya.
Sampai Nabi juga menyatakan Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani 72, Islam 73. Si Nasrani yang kemudian mu'alaf jadi masuk Islam ini cerdas. Dia menjawab juga dengan logika, nggak mungkin menjawab dengan Quran dan Sunnah kepada orang kafir. Justru itu menunjukkan benarnya Islam. Karena ketika Islam benar, setan tidak diam. Memporak-porandakan umatnya agar tidak menjadi orang yang loyal, komit, konsekuen dengan ajaran Islam. Digoda dengan hawa nafsu, digoda dengan kebodohan, digoda dengan ini dan itu, makanya wajar kalau perpecahan yang terjadi jauh lebih banyak. Karena adanya aktivitas godaan setan yang dahsyat datang menggelombang dan lemahnya pertahanan umumnya kaum muslimin. Pertahanan ilmunya lemah, umumnya bodoh. Pertahanan imannya lemah, umumnya imannya lemah. Pertahanan juga keikhlasannya, umumnya punya tendensi duniawi, obsesi, gengsi, dan yang lain-lainnya. Akhirnya satu sama lain saling berantem hanya karena urusan kecil. Jadi benar tidaknya suatu pemahaman, suatu ajaran jangan dilihat dari pecah tidaknya pemeluk pemahaman tadi. Islam diyakini benar, tapi pemeluknya berpecah belah. Kalau akidah dan manhaj salafus soleh dianggap keliru, menyimpang, sesat hanya karena melihat orang-orang yang berpemahaman tersebut berpecah belah, keliru besar. Orang kafir kalau ingin mendalami benar tidaknya Islam jangan dilihat dari pemeluknya. Pelajari sumbernya Quran dan Sunnah, dia akan tahu. Orang lain ingin tahu benar atau tidaknya akidah dan manhaj salafus soleh, jangan dilihat dari para pengikutnya. Jangan dilihat dari amalan para salafiyin, bahkan ustadznya. Karena ustadznya mungkin secara teoritis benar, tetapi amalannya menyimpang dari kebenaran, itu sangat mungkin. Ustadz juga manusia, bukan malaikat. Bahkan jangankan ustadznya, para ulamanya. Jangankan para ulamanya, para sahabatnya. Apa para sahabat masuk? Tidak. Oleh karena itulah, jangan menilai benar tidaknya pemahaman sesuatu hanya melihat pengamalan umat. Sampai para ulama menyatakan al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh kaum musliminnya sendiri, oleh pengikutnya. Orang melihat benar tidaknya Islam, melihat orang-orang Islam yang bodoh, yang tidak disiplin, yang kacau, yang kasar, yang keras, hanya karena umumnya kaum muslimin demikian. Lalu diyakinilah Islam itu mengajarkan kebodohan. Islam mengajarkan ketidakdisiplinan. Islam mengajarkan kejorokan. Karena umatnya seperti itu umumnya. Itu keliru besar. Allah menyesatkan dia ketika menilai Islam. Allah sesatkan dengan cara dia hanya menilai Islam dari pemeluknya, bukan dari sumbernya. Kalau toh mau mempelajari Islam dari pemeluknya, pelajarilah pemeluk Islam generasi awal, generasi pertama. Yang di generasi itu Islam sudah teraplikasi dalam bentuk amalan. Coba lihat mereka. Lebih dari separuh dunia terkuasai oleh ajaran Islam, oleh kaum muslimin saat itu. Oleh karena itu, kalau orang menyatakan, nih bukti sesatnya salafin, ustadznya aja saling mencaci, saling mencela, gitu-gitu. Keliru menetapkan kebenaran suatu pemahaman dengan melihat orang-orang yang mengikutinya. Di antara para pengikutnya banyak yang masuk jebakan setan. Dimasukkanlah tendensi duniawi ke dalam hatinya dalam melibatkan diri dalam dunia dakwah ini. Dilibatkannya lah orang-orang yang bodoh untuk menjadi koordinator dari pengajian.
ya bodoh, ya tidak ikhlas. Lengkap sudah. Orang yang tidak berilmu, kemudian juga ada tendensi duniawi, ada gengsi, ada obsesi, ada ambisi, ada sisi yang lainnya. Terus terjun ke dunia dakwah, bahkan jadi koordinator dakwah, pasti menimbulkan masalah. Omongan ustadz yang bertolak belakang dengan dia tidak digubris, ustadznya dibenci. Omongan ustadz yang dia lapori dengan cara ABS mendukung dia, ini yang diagung-agungkan. Tidak peduli ustadz itu baik atau tidak, menyimpang atau tidak, pemahamannya nggak peduli, yang penting klop mendukung sikap dia. Kan banyak yang seperti ini terjadi hampir di setiap kota. Oleh karena itu, ya, saya kemarin melihat salah satu ceramah guru kita semua, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, ketika ditanya komentarnya bagaimana seorang mu'allaf baru masuk Islam sudah jadi ustadz, atau artis yang baru ngaji lalu juga menjadi pembawa acara. Beliau secara bijak menjawab, tugas mereka belajar, bukan dakwah. Belajar. Baru masuk Islam sudah mengajar. Padahal kewajibannya belajar dulu. Baru mengenal sunnah sudah dakwah. Walaupun dakwahnya dalam bentuk menjadi koordinator. Uang dia punya. Pengaruh harisma dia punya. Omongannya didengar karena dia status sosialnya tinggi. Lalu menjadi koordinator dakwah. Itu berbahaya. Tugas yang sebenarnya bagi dia belajar. Serahkan koordinator dakwah kepada orang yang sudah memahami. Jangankan urusan agama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Beliau menyatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Enggak boleh berjualan di pasar kita ini kecuali orang yang faqih tentang agama. Karena dalam bab muamalah ada aturan agama, ya. Dalam hal jual beli. Dalam hal bagaimana proses jual beli. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, siapa orang yang tidak faham tentang tata cara berjual beli dalam syariat, dia akan terjerumus dalam riba, terjerumus lagi sampai akhirnya dia binasa. Itu untuk urusan dunia loh. Orang yang tidak tahu fiqih muamalah lalu berjual beli, dia bisa terjerumus ke dalam penyimpangan dalam hal jual beli. Apa akibatnya? Akibatnya dia memperoleh keuntungan yang haram. Akibatnya apa lagi? Dia menzalimi sesama manusia. Akibatnya apa lagi? Dia mengambil hak orang lain secara batil. Akibatnya apa lagi? Akibatnya dia tidak lagi dipercaya oleh orang banyak. Akibatnya apa lagi? Akibatnya timbul kerenggangan antara dia dengan partner bisnisnya atau saingan bisnisnya. Karena apa? Banyak penyimpangan dalam bab muamalah. Muamalah itu duniawi. Sampai Umar menyatakan, siapa yang dagang dia harus memahami dulu fiqih muamalah agar tidak terjerumus ke dalam kekeliruan, kesalahan. Kalau dalam urusan dagang kayak begitu, apalagi dalam urusan dakwah, baru sekali dua kali ngaji sudah menjadi koordinator dakwah. Akhirnya keliru dalam memanggil ustaz. Asal ada LC-nya gitu, walaupun lulusan Cicahem dipanggil, asal pernah nongol di TV dipanggil, nggak peduli manhajnya benar ataupun salah. Kan seperti itu jadinya. Ketika diingatkan, wah ini ustaz ini takut kesaingi sama ustaz ini, ditembak pribadi ustaz yang mengingatkannya. Yang ditembaknya urusan aspek duniawinya lagi. Ini takut kesaingin aja, takut. Kata orang Sunda mah karbut hancengan. Hancengan itu apa ya? Alas. Disangkanya ustaz itu ngaji kayak begini itu karena ingin bayaran.
Makanya ini umumkan ke ikhwan di sini di Bandung. Jangan siapkan amplop kalau mengundang ustadz lokal di Bandung. Kalau air kayak gini bolehlah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau pulangnya pluk, nanti apa? Pertama merusak keikhlasan. Yang keduanya ya mengakibatkan buruknya citra sang ustadz. Ustadz itu matre ya, kalau nggak dibayar dia nggak mau. Ada memang yang inisiatif memiliki ini yang bagus, apa niat yang bagus, nggak ngasih amplop, kue gitu. Makanya pantas ustadz buncit. Setiap ngaji dikasih di kue ke rumahnya dan seterusnya. Atau kalau nggak gitu pakaian. Ustadz tidak akan terbeli hatinya dengan hal itu. Malah merasa ini Mustami ini nganggap ustadz ini matre atau apa ya. Setiap ngaji dikasih kayak beginian. Kalau nggak uang, makanan. Kalau nggak makanan, pakaian, baju atau apapun. Disangkanya bisa terbeli dengan itu. Nggak terbeli dengan itu. Terbelinya dengan apa? Dengan amaliyah mustami yang mengamalkan ilmu yang disampaikannya. Dibeli hati ustaz dengan dunia, tetapi ajarannya ditentang. Nggak, itu yang bikin kecewa. Makanya koordinator dakwah haruslah orang yang faham manhaj, faham juga akhlak, adab. Apalagi mereka jadi contoh. Kalau umpamanya di antara penyelenggara dakwah, umpamanya pengurus yayasan memiliki akhlak yang buruk, ada orang yang baru ngaji, oh itu kok kayak begitu akhlaknya, nggak benar, bisa kecewa. Atau dia tidak tahu bahwa itu akhlak buruk, disangkanya benar secara syai'at, akhirnya diikuti. Coba kalau umpamanya seorang ibu akhwat menjadi koordinator dakwah, tapi menor, alisnya dikeruk, diganti sama spidol atau arang, pipinya dicat merah kayak Spiderman. Ininya juga pakai lipstick. Ketika berpapasan, radius 100 meter wangi. Luar biasa daya tariknya. Nah, dia jadi koordinator dakwah. Banyak ibu-ibu yang baru ngaji, yang awam, itu yang menyelenggarakan dakwahnya luar biasa bagusnya. Menor, cantik, wangi. Disangkanya itu boleh secara syar'i. Akhirnya mereka setiap ngaji menor juga. Pingin kayak ibu itu, akhirnya dikeruk juga halisnya. Nyari spidol ke anaknya, pinjam spidol, pakai garis baru. Minta ke suaminya beliin parfum dari Perancis. Dibeli dari PKL. Karena kan nggak tahu ini dari Perancis, capan aja Perancis. Akhirnya dia menyiarkan keburukan kepada mustaminya. Kan bahaya besar. Oleh karena itulah maka orang yang menjadi penyelenggara sesuatu termasuk dakwah ini haruslah orang yang faham benar agar tidak ada penyimpangan. Oleh karena itulah maka di kalangan kaum muslimin ada orang yang ingin niatnya baik tapi karena ketidaktahuan menimbulkan keburukan. Niatnya dakwah tapi karena ketidaktahuan menjadi penghalang bagi dakwah. Kalau tadi Abu Lahab, wajar dia memprovokasi umat karena dia kafir. Tapi ikhwan akhwat jangan gitu-gitu amat. Ada yang datang ngaji ke sini memprovokasi juga ada. Itu ikut pengajian di saya aja, di saya mau begini. Ustaz ngomong, dia ngomong ke orang. Ada yang datang setelah beres bubaran, dia diem mencari ikhwan ngobrol. Saya orang lama di sini, saya tahu siapa ustaz, saya tahu bagaimana saya ini borok semuanya. Kalau memang dia mengetahui boroknya, coba obati, beli salep, oleskan, biar sembuh ya.
Agar apa? Kalau ustadz sembuh, kemudian yayasan juga lurus sembuh, gaung dakwahnya lebih bagus. Kalau borok-borok yayasan masa lalu, borok-borok ustadz masa lalu dikorek-korek, orang nggak mau ngaji kayak begitu, takut ketularan boroknya. Itu kan penghalang, menghalangi orang dari jalan Allah. Ustadz manusia, pengurus yayasan manusia, nggak ada yang sempurna. Siapa orang yang ingin mencari ustadz yang sempurna, dia tidak akan pernah menemukannya. Siapa orang yang hanya ingin belajar kepada ustadz yang tidak memiliki kesalahan, dia tidak akan pernah punya guru sama sekali. Oleh karena itu, bila melihat ada kekeliruan, kesalahan, luruskan. Tutupi dari orang lain. Menyiarkannya kepada orang lain adalah ghibah. Tapi kalau kesalahan itu tidak sesuai fakta, fitnah atau buhtan, dosanya lebih besar. Menyebabkan tersiarnya kabar ini secara lebih meluas. Kemudian apa yang terjadi? Kalau ghibah kepada orang biasa sudah besar dosanya, ghibah kepada penyebar dakwah lebih besar lagi, karena berefek kepada dakwah. Makanya para ulama menyatakan bahwa luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu apa? Beracun. Apa maknanya? Yang dimaksud daging para ulama adalah kehormatannya. Menggibahi ulama disama oleh Al-Quran disebutkan memakan daging bangkai. Wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Menggibahi orang itu sama dengan memakan bangkai. Ini orang biasa. Kalau para ulama, dagingnya beracun, membinasakan orang yang menggibahinya. Karena dia itu menghalangi orang dari jalan Allah. Dakwahnya jadi terhambat. Banyak orang yang suka dakwah kemudian lari lagi ke belakang karena ada provokasi bahwa si dai ini buruk, si penyelenggara dakwah ini bajret, nggak benar dan yang sejenisnya. Akhirnya banyak orang terpengaruh. Dan itu adalah ketetapan Allah. Kenapa orang ini terpengaruh, kenapa yang lain tidak? Kenapa orang ini dapat informasi ini, kenapa orang yang lain tidak? Allah yang ngatur. Pasti ada keburukan dalam diri orang ini. Lalu akhirnya Allah ingin mencabut hidayah dari diri orang ini. Bagaimana caranya? Dikasih aja informasi yang buruk tentang dakwah. Oh, akhirnya dia nggak mau lagi terlibat dalam pengajian. Belok. Menjadi futur lagi. Kalau orang ini ditutup hatinya dan kupingnya dari keburukan, nggak dengar keburukan-keburukan, informasi yang bisa mempengaruhi dia. Kita biarkan. Siapa yang terpengaruh? Dan kita tidak mencari apa? Pengikut sama sekali. Kita dakwah bukan untuk kepentingan kita. Kita ngajak orang bukan ngajak agar mengikuti kita, tapi agar mengikuti ajaran Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melakukannya. Seandainya umpamanya ya di hari Ahad jadwal saya rutin jam 9 jam 11. Lalu ada dekat di masjid lain, ustadz lain menyelenggarakan juga di waktu yang sama, paling dari sini ke sana cuma 5-10 menit. Apa yang saya lakukan? Alhamdulillah. Bubar, ayo ke sana semua. Agar apa? Agar orang-orang lebih banyak lagi memperoleh hidayah tanpa ada madarat. Kita dakwah itu mengajak agar orang itu taat kepada Allah, bukan kepada saya, bukan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh ada harga diri di sini. Enggak boleh ada ini orang enggak menghargai saya. Ini majelis saya gimana ini, mau bubarin apa gimana? Kurang ajar ini orang. Berantem. Jangan. Walaupun nama kita tidak disebut dalam tersiarnya dakwah itu nggak masalah. Kita bukan untuk disebut orang. Kita bukan untuk diberi apresiasi baik oleh orang.
Kita ingin dibalasnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ingin agar orang mengikuti ajaran Allah, bukan mengikuti pribadi kita. Tidak ikut pribadi kita asal orang itu mengikuti ajaran Allah. Itu yang menjadi tujuan utama, enggak masalah. Inilah keikhlasan. Adapun orang yang tidak ikhlas lalu berkecimpung dalam dakwah, membawa misi, membawa ambisi, membawa obsesi, membawa tendensi. Akhirnya apa? Akhirnya perasaan main. Wah, saya merasa tidak dihargai. Awas. Lihat apa yang akan saya lakukan. Kan begitu. Akhirnya menimbulkan kekacauan. Ya. Oleh karena itu, ikhlaskan diri kita ketika menerjunkan diri ke dunia dakwah dan pupuk diri kita dengan ilmu agar dakwah kita itu sesuai dengan apa yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Jadi jangan sampai kita menjadi penghalang bagi dakwah yang sedang digencarkan oleh kawan-kawan kita. Kawan kita gencar, kita juga gencar memprovokasi agar tidak mendengar dakwah itu. Ya. Nih Abu Lahab dikatakan sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya sangat menyala. Juga istrinya pembawa kayu bakar. Nabi SAW menyampaikan ayat ini yang merupakan vonis tentang pasti masuk nerakanya Abu Lahab. Maka wajib kita meyakini. Termasuk juga Abu Thalib, pamannya sendiri yang sangat menyayangi dan disayangi oleh beliau dan cukup besar perannya dalam memberikan perlindungan kepada Nabi SAW dalam menghadapi provokasi dan intimidasi dari orang kafir, tapi mati dalam kekafiran. Termasuk juga ayah dari Nabi SAW. Nabi sendiri yang menyatakan ketika ada seseorang datang, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasul, di mana ayahku? Kata Nabi SAW, "Abuka finnar." Ayahmu ada dalam neraka. Sedihlah orang itu. Ya. Ketika berlalu, Nabi SAW memanggil kembali orang itu lalu mengatakan, "Inna abuka wa abi finnar." Sesungguhnya ayahmu dan juga ayahku berada dalam neraka. Termasuk ibunda beliau, Aminah. Dikatakan di dalam hadis sebagai ahli neraka karena mati dalam keadaan musyrik. Ketika beliau mau pergi haji ke Mekah, di jalan singgah ke sebuah desa namanya Abwa, di sanalah ibundanya dikebumikan. Lalu beliau ziarah. Di kuburan menangis. Umar radhiyallahu anhu melihat begitu lalu berkata, "Ma'abkaka ya Rasulullah." Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Nabi SAW menyatakan, "Ista'dzantu Rabbi li an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Lalu aku minta izin untuk menziarahi makam ibuku dan dia mengizinkan. Fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Maka silakan kalian ziarah kubur karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Itu saksi dari Rasul SAW tentang ahli nerakanya orang-orang tertentu. Abu Lahab, bahkan dikatakan oleh Al-Quran, pamannya yaitu Abu Thalib, ayah dan ibunya juga demikian. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Jadi baik persaksian tersebut persaksian orang biasa di zaman Nabi ataupun zaman setelah Nabi, apalagi persaksian Nabi SAW tentang seorang bahwa orang itu ahli surga atau ahli neraka,
maka sama-sama berlaku. Dari hadis ini, hadis yang kita sedang bahas ini, ada beberapa faidah yang bisa kita jelaskan. Di antaranya apa yang diterangkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Kata beliau dari hadis ini, dari hadis yang menerangkan tentang pujian manusia kepada mayit. Pertama, jawazus sana 'alal mayit bi khilafil hayy. Wa dzalika anna al-mayyita yanfa'uhu thana li'anna fihi syahadatun indallahi 'alaihi bi khilafil hayy. Fa innahu yakunu lahu sababan fir riya' awil kibr wa ghairi dzalika min amradin nufus. Hadis ini menjelaskan bolehnya memuji mayit yang sudah mati. Hukumnya ini berbeda dengan yang masih hidup. Kalau yang masih hidup nggak boleh dipuji di hadapan orang. Karena apa? Karena pujian bermanfaat bagi mayit. Di dalam pujian itu terkandung persaksian di sisi Allah terhadap si mayit. Berbeda kalau pujiannya terhadap orang yang masih hidup, karena bisa menjadi penyebab orang itu riya, takabur, ujub dan yang sejenisnya, sehingga akhirnya orang itu terjerumus ke dalam kebinasaan. Orang yang tadinya umpamanya tidak ingin dipuji, ikhlas, begitu dipuji, kamu hebat. Itu infak orang-orang paling 2.000, 5.000, 10.000, kamu 2 juta langsung. Saya teat. Gak ada yang akan kayak saya begini. Akhirnya ujub dia. Jangan dipuji di hadapannya, boleh di belakangnya boleh, di hadapannya jangan. Khawatir dia terkena jebakan setan, lalu takabur, lalu ujub, lalu riya, ya. Terus bagaimana kalau kita yang dipuji di hadapan banyak orang oleh orang? Ya kita nasihati di belakang. Dan ada doa bagi orang yang dipuji oleh orang lain. Doanya diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika beliau dipuji, beliau, ini audionya nih. Ketika beliau dipuji, beliau berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li mimma la ya'lamun. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. 3 kalimat tuh. Bagi ikhwan dan akhwat yang sering dapat pujian dari orang, hafalkan doa ini. Bagi yang enggak pernah dipuji mah enggak perlu. Allahumma ij'alni mimma yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau azab aku karena pujian mereka kepadaku, karena omongan mereka. Waghfirli mimma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji karena apa? Karena enggak tahu borok kita, enggak tahu kelemahan kita, keburukan kita. Disangkanya kita teh soleh, orang maksum. Ini yang sebenarnya membuat para ustaz kalau bercermin malu. Karena semua orang husnudzon, ustaz itu lebih bertakwa daripada mustaminya. Padahal sebaliknya. Mungkin dosanya lebih banyak, kesalahannya lebih banyak. Cuma Allah masih menutup aib orang itu. Walaupun kedudukan saya sekarang lebih tinggi karena di kursi, antum semua di bawah. Ini kedudukan secara fisik. Tapi secara syar'i antum semua mungkin di atas. Beberapa tingkat. Karena apa? Karena dosanya lebih sedikit dibanding ustadznya. Amalnya lebih banyak dibanding ustadznya. Keikhlasannya lebih terjaga daripada ustaz.
Karena ustadz itu sebuah kedudukan yang sangat berisiko. Salah satu risiko terbesar ujub, riya, takabur. Makanya para ulama, Imam Al-Baihaqi menyatakan wa akhirul asya'i nuzulan ala sholihin hubus syahrah wa tasaddur. Ujian terakhir yang Allah turunkan kepada orang-orang soleh adalah cinta popularitas dan cinta pengakuan. Karena banyak dipuji, banyak disanjung, dia ujub, takabur, harga dirinya melambung tinggi. Sedikit saja ada orang yang dianggap tidak menghargainya, marahnya sampai pakai dalil. Wa qirru man tata'allamuna minhu. Muliakan orang-orang yang pernah memberikan pelajaran kepada kamu. Nih hadis nih. Kan begitu ya? Akhirnya apa? Hilang semua pahalanya. Kalau umpamanya orang yang tidak berilmu, apa yang harus diujubkan ya? Masa kebodohan hebat ya, saya bodoh banget. Nggak ada yang begitu. Oleh karena itulah lebih berisiko. Maka sangat mungkin amalnya banyak gugur. Amalnya mungkin banyak, tapi banyak terhapus oleh ujub, riya dan takabur. Oleh karena itu belum tentu dalam panah Allah para dai, para duat lebih mulia daripada mustami'nya. Berdasarkan hal itulah maka orang tidak tahu dosa-dosa yang Allah sengaja tutup. Makanya ketika orang memuji kita, kita berdoa, waghfirli mimma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khaira mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan lebih soleh lagi. Ini 3 kalimat kalau kita dipuji. Kalimat pertama, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau azab aku karena ucapan mereka. Mereka berucap dengan ucapan yang bernada pujian. Jangan engkau timpakan azab kepadaku karena itu. Waghfirli mimma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Ya. Dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Faedah kedua, al-mu'tabaru fi mithli hadhihi syahada ahlul fadl was-sidq duna ghairihim minal fasaqah wal munafiqin li'annahum yuthnawna ala man yakunu mithlahum. Persaksian yang dianggap, yang diterima terhadap si mayit adalah persaksian orang yang memiliki ilmu dan juga jujur. Ilmu tentang 2 hal. Pertama ilmu syar'i, kedua ilmu tentang orang itu. Dia tahu keseharian orang itu. Dan juga yang kedua jujur. Baru yang seperti ini yang diterima. Adapun persaksian orang fasik, orang munafik, ahli bidah, enggak. Apalagi orang bodoh. Apalagi orang bayaran. Karena apa? Karena mereka akan memuji orang-orang yang setipe dengan mereka. Umpamanya seseorang yang mengamalkan banyak kebidahan lalu mati. Orang awam memujinya apa? Dia itu soleh, ahli ibadah. Semalaman itu la ilaha illallah itu 1.000.000 kali. Kita mah nggak ada yang kuat, hebatlah. Dipuji. Karena apa? Bodoh. Atau bodoh tentang keseharian orang ini. Kita nggak kenal orang ini keseharian gimana, lalu memuji orang ini soleh. Soleh dari mana? Tahu dari mana dia? Padahal ke masjid juga enggak. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan persaksian pujian orang hidup kepada yang mati yang diterima oleh Allah adalah yang memiliki 2 kriteria ini. Pertama ilmu. Ilmu baik tentang ilmu syar'i ataupun ilmu hissi. Ilmu hissi itu keseharian orang ini, pribadi orang ini. Yang kedua jujur. Yang tidak jujur baik karena basa-basi atau karena dibayar juga nggak diterima. Makanya kekeliruan banyak orang ya ketika ada seorang yang mati, seorang pidato, para hadirin bagaimana pendapat anda tentang mayit ini? Khair, baik.
baik, soleh, soleh. Bukan yang begitu, itu basa-basi baso. Kalau tuh orang ini jahat, ahli maksiat, nggak ada orang yang menyatakan enggak dia mah jahat, doraka. Ada nggak yang berani? Nggak ada, berantem sama keluarga nanti. Walaupun dalam hati kita melaknat dia, nggak berani kita ungkapkan di hadapan keluarganya. Atau memprotes omongan orang yang pidato. Bapak-bapak, menurut bapak-bapak orang ini soleh enggak? Nggak ada yang berani. Enggak, jahat, tara ibadah. Nggak ada yang berani. Tidak jujur dia. Dan memang dalam hal ini jangan jujur, tapi jangan dusta juga, jangan ikutan khair. Enggak, diam sudah. Oleh karena itulah, maka persaksian pujian terhadap mayit yang diterima adalah orang yang memiliki dua kriteria, berilmu dan jujur. Baik pujian ataupun juga apa? Celaan. Ada kalanya seorang ahlus sunnah berpegang teguh kepada Quran Sunnah, dibenci oleh ahli maksiat dan ahli bidah, mati. Ditanya mereka, gimana pendapat kalian? Wih, teroris itu mah, syukur mati duluan. Kan begitu ya? Inilah yang kedua. Ketiga, syahadatu man bainahu wa bainal mayit adawatun la takunu dakhilatan fil qabul lianna syahadatal aduwi la tuqbal. Persaksian orang yang antara dia dengan si mayit ada permusuhan tidak juga diterima. Karena persaksian musuh itu tertolak. Ada sesama ahlus sunnah, dua-duanya ngaji, tapi ada permusuhan pribadi karena berebut akhwat yang sama. Si A dan si B sama-sama mengincar akhwat yang sama. Si A lebih dahulu, si B gigit jari. Akhirnya timbul permusuhan pribadi. Nggak boleh yang seperti begini ya. Tiba-tiba si A mati. Diwawancara si B oleh TV Roja. Bagaimana pendapat antum tentang si A? Nyebelin. Dia itu banyak loh kebidahannya, kemaksiatannya. Oh macam-macam. Karena apa? Kedengkiannya yang lebih dominan. Dia kalah bersaing dalam memperebutkan ahwat, ya subjektivitasnya muncul. Maka tidak diterima. Termasuk kebencian, permusuhan itu karena akidah, karena tauhid, karena manhaj, karena pemahaman. Maka tidak diterima. Ketiga, bayanu fadilati hadhil ummah fahum syuhadaullahi fil ard. Hadis ini juga menjelaskan keutamaan umat ini karena umat ini menjadi para saksi bagi Allah di muka bumi. Kelima, i'malul hukam bidzahir. Hadis ini menjelaskan juga menerapkan hukum berdasarkan zahirnya. Orang yang memuji mayit bahwa dia baik, karena apa? Karena zahirnya, sehari-harinya baik. Sehari-harinya kalau pas sholat yang 5 waktu selalu di masjid. Sehari-harinya kalau ada pengajian selalu hadir. Dan seterusnya. Tapi di balik semua itu kita nggak tahu bagaimana dia di rumahnya. Bagaimana dia ke istrinya, ke anaknya, ke pembantunya kalau dia punya pembantu. Bagaimana kalau dia sedang bersendirian di tempat lain? Apakah sesoleh yang kelihatan? Belum tentu. Tapi apa yang tidak kita lihat sudah. Jangan dicari-cari. Hukumi dia secara zahir berdasarkan informasi yang masuk ke kita. Baik melalui mata, melalui telinga, melalui interaksi langsung. Secara zahir dia baik, dia bagus, dia soleh, Quran Sunnah, sudah. Puji dia berdasarkan apa yang kita lihat. Adapun di balik itu, di belakang itu yang kita tidak tahu, bukan urusan kita. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi apapun berdasarkan zahirnya dan jangan menghukumi berdasarkan sarair. Sarair itu hal yang rahasia, berdasarkan batinnya. Jangan-jangan dia ke masjid tuh karena ingin dipuji. Itu bukan urusan kita. Jangan-jangan ngaji ke sini bukan karena ilmu tapi karena ingin cari jodoh. Bukan urusan kita niat itu mah. Ya. Dan kalau toh dia cari jodoh di masjid ya bagus daripada di diskotik.
Saya mau cari jodoh, kemana? Ke tempat hiburan malam. Gampang tuh di sana, diobral, murah meriah. Kayak pisang goreng yang diletakkan begitu, ada lalat, ada ini berapa dicabakan. Ya. Tapi kalau barang mahal, ya dibungkus. Setelah dibungkus, disimpan di etalase. Setelah disimpan di etalase, dikunci. Setelah dikunci disarig-sig besi, dipasang alarm, dipasang CCTV. Coba umpamanya ke tempat toko berlian, toko emas. Ada kalau emas-emas yang murah meriah begitu dipajangnya di depan gitu, di etalase depan ya. Yang segram 2 gram itu pun pakai besi juga. Tapi kalau yang kalungnya kayak tasbih yang puluhan gram atau ratusan gram dengan ada berliannya, itu di pojok. Ya, dikunci pakai besi, pakai alarm, pakai CCTV, besinya disetrum lagi. Kalau orang itu bisa lihat, nggak bisa mas, maaf, nggak bisa sembarangan. Ini juga nggak bisa ngambil sendiri, itu yang mahal-mahal begitu. Tapi kalau pisang goreng yang di pinggir jalan diraba oleh semua orang, nggak dibeli. Ini masih udah dingin, dijilat kadang, nggak enak. Nah, di tempat hiburan malam kayak gitu. Tapi kalau di masjid, itu masih disegel. Jadi begitu. Jadi terapkan hukum secara zahir. Keenam. Jawazu dzikril mar'i bima fihi min khairin aw syarrin lil hajah wa la yakunu dzalika minal ghibah. Hadis ini menjelaskan bolehnya seseorang menerangkan baik kebaikan atau keburukan seseorang karena ada keperluan, dan ini tidak termasuk ghibah. Menceritakan keburukan orang karena ada keperluan dibolehkan. Kalau keperluannya juga syar'i. Dan ini dibahas di dalam bab mayubahu minal ghibah. Nanti kita akan sampai ke bab itu. Beberapa ghibah yang diperbolehkan. Dalam bab ghibah ada penjelasan ghibah secara umum, tapi nanti ada subbab dengan judul mayubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Ketujuh, jawazu syahadah qabla al-istishhad wa qabuluha qabla al-istifsal. Hadis ini pun menjelaskan dibolehkannya memberi persaksian sebelum diminta bersaksi, dan diterimanya persaksian tersebut sebelum ditafsil tanpa diminta rincian. Pokoknya secara zahir dia baik, ya sudah baik, dibolehkan. Dan terakhir, isti'malu thana fi syarri lil muakhadati wal musyakalah wa haqiqatuhu innama hiya fil khair. Terakhir, digunakannya lafaz thana dalam keburukan. Athana sering maknanya sanjungan, tapi kadang-kadang terhadap keburukan juga disebut thana. Seperti umpamanya busyra. Busyra ini maknanya kabar gembira. Absyir, bergembiralah kamu. Tapi kadang-kadang absyir dipakai untuk berita buruk, seperti apa yang terjadi di alam kubur ketika orang kafir atau orang durhaka dihampiri oleh orang yang buruk rupa. Dia menyatakan absyir billadzi yasu'uk, absyir bi ghadabillahi was-sakhatih. Kata orang itu, dan orang ini ternyata jelmaan amal dia. Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat kamu menderita. Engkau berbahagia ya, tapi membuat menderita. Berbahagialah engkau dengan murka dan kebencian dari Allah. Nah ini kalau bahasa kita apa namanya, sarkasme atau sinisme, yang kayak begitu ya.
Ya, seperti umpamanya seseorang dihukum, kita bilang selamat menikmati hukuman. Itu apa namanya? Sinisme apa? Sarkasme. Sarkasme. Selamat menikmati hukuman. Dalam bahasa Arab juga begitu. Contohnya busyra, contohnya thana. Thana ini makna asalnya sanjungan, tapi bisa juga kepada keburukan, dan ini sarkasme. Inilah hadis yang kita bahas, hanya satu hadis saja di pagi hari ini. Cukup sampai di sini kajian kita, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Ya, sebelum ke pertanyaan, untuk besok kita ada kajian mengingat kematian di Masjid Pusdai, ya, jam 10 tepat. Kesana insya Allah tepat. Silakan hadir bagi yang punya waktu luang. Pertanyaan, bagaimana jika seseorang yang dulu jadi panitia kajian mengundang ustadz yang belum tahu asal usulnya? Sekarang sudah tahu bahwa hal itu berbahaya. Apakah kita cukup keluar dari kepanitiaan atau harus merekomendasikan untuk tidak mengundang ustadz tersebut? Iya, kalau umpamanya hanya itu jangan diundang lagi, berbahaya, sudah. Nanti mengundang ustadz lain yang sama juga berbahayanya. Terus begitu. Jadi intinya bukan merubah, tapi ini orang yang tidak tahu alias bodoh itu sudah berhenti jadi kepanitiaan. Serahkan kepada orang yang lebih paham dan lebih beradab. Dia belajar, jangan dulu jadi koordinator, ya. Enggak boleh. Enggak. Assalamualaikum. Ini dulu. Orang lain capek nulis. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri memutuskan untuk tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia? Ini curhat nih. Dan salah satu yang dapat menolong si mayit adalah doa anak soleh solihah. Bagaimana dengan doa atau amalan istri solihah, apakah akan sampai untuk si mayit? Kalau pertanyaan boleh atau tidaknya, boleh-boleh saja. Tapi apakah itu yang terbaik? Enggak. Atau lebih banyak madarat. Pertama, sebagai wanita dia lemah, butuh mahram kemana-mana. Kalau mau kesana kemari tidak ada pendamping. Kedua, siapa yang menafkahi? Ya. Ketiganya, dia butuh pelindung, butuh partner. Dia punya kebutuhan biologis yang juga harus tertunaikan, yang apabila tidak maka bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian selain itu dia juga tidak memiliki kesempatan untuk beramal dengan amalan yang selevel dengan jihadnya para laki-laki, yaitu berkhidmat kepada suami. Karena suami yang pertama sudah meninggal. Oleh karena itulah maka kalau pertanyaan boleh enggak memutuskan tidak menikah lagi, ya boleh saja. Cuma itu tidak afdol. Menikahlah. Karena apa? Surga dan neraka wanita itu ada di dalam khidmah dia kepada suami. Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita, "Unduri kaifa anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena dia adalah surgamu dan nerakamu. Ya. Jadi kalau saya menyarankan nikah lagi lah, mumpung kalau masih muda. Walaupun sudah tua terus masih ada yang minat, nggak apa-apa, nikah aja lagi. Berikutnya, ana punya istri. Kami baik dalam bertetangga dan ada kegiatan dalam bertetangga sampai kami memahami ilmu syar'i. Bahwa kegiatan kajian lingkungan anak rebana tidak sesuai sunnah Rasul SAW.
Pertanyaan, bagaimana cara yang baik untuk menghindari tanpa merusak hubungan bertetangga? Melihat lingkungan, berharap istri ikut dalam kegiatan. Sudah berusaha menghindar tapi masih ada pengharapan yang belum dijelaskan. Iya, pertama, interaksi atau baiknya interaksi kita dengan masyarakat. Tidak boleh mendobrak norma syariat. Seperti toleransi kepada penyimpangan. Ikut terlibat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah wajib. Tapi yang lebih wajib lagi berpegang teguh kepada kebenaran. Lebih baik kita dimusuhi semua orang asal tetap di atas kebenaran daripada dicintai semua orang tapi berada di atas kebatilan. Bersatu wajib, tapi lebih wajib lagi berpegang teguh kepada kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada aktivitas menyimpang di kalangan masyarakat kita, ya jangan ikut terlibat. Terus bagaimana untuk menjaga hubungan baik? Gampang. Dua hal aja. Pertama, tunjukkan kepada semua orang bahwa kita itu orang yang loyal terhadap syariat. Semua orang tahu bahwa itu kita komitmen. Kedua, ya, tunjukkan kemuliaan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari di luar aspek yang menyimpang tadi. Kalau ada tetangga yang sakit, kita yang lebih dahulu menengoknya. Kalau ada tetangga umpamanya yang perlu bantuan, rumahnya umpamanya runtuh, kita yang pertama kali memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada yang meninggal, kita yang ikut terlibat. Kalau ada kerja bakti, kita ikut semua, ya tenaganya, ya uangnya untuk urunan umpamanya bahan-bahan yang dibutuhkan seperti semen dan yang lainnya, ya konsumsinya. Maka masyarakat menilai kita sebagai orang yang berjiwa sosial, yang peduli, yang perhatian, yang juga dermawan. Semua orang mengenal kita sebagai orang peduli. Begitu ketemu selalu menyapa lebih dulu. Assalamualaikum badai mana timana badai naun kumaha dararamang dan seterusnya. Orang semua menilai kita ramah, peduli, perhatian, selalu menolong dan dermawan. Ketika ada orang datang minta sumbangan untuk kegiatan dangdutan, kita nggak ngasih. Apa dia akan mencela dasar si pelit? Apakah begitu? Enggak. Karena kita selama ini dikenal sebagai orang dermawan. Pasti dia akan maklum, oh ini pasti karena keyakinan. Dan saya yakin atau kalau kita dikenal sebagai ahli masjid, sebagai orang yang ahli kebaikan, peduli, lalu ada panitia dangdut, saya yakin dia nggak berani datang ke kita minta sumbangan. Dan ketika mereka mengedarkan sumbangan, rumah kita bisa dilewat. Sebab yakin nggak akan ngasih. Dan nggak ngasihnya yakin bukan karena pelit, tapi karena memang prinsip. Nah begitu. Tapi kalau selama ini kita menunjukkan kita masih suka melakukan penyimpangan di hadapan orang banyak terhadap syariat. Terus kita juga tidak bersosialisasi, ada orang mati cuek, ada orang sakit nggak peduli, ada kerja bakti malah pergi umpamanya ya. Kemudian pas dimintai sumbangan untuk dangdutan nggak ngasih, pantas disebut pelit. Jadi begitu cara kita mengantisipasinya. Wallahu a'lam. Afwan mau tanya, ana pernah membaca bahwa menggunjing dari 10.000 masing-masing dari 10.000 orang yang masuk surga dapat tambahan 10.000 orang. Apakah ini benar? Ya, benar dan sahih. Dan itu sudah kita jelaskan di dalam Kitabut Tauhid di hari Jumat sore. Dalam suatu kajian tauhid, seorang ustaz berkata, mahabbah ada 4. Mahabbah ya. Mahabbah ada 4. Di antara mencintai Allah lebih dari mencintai kaumnya, dikatakan tauhid. Mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah itu syirik. Bagaimana maksudnya? Iya.
Syirik di bidang mahabbah betul, mencintai makhluk melebihi kecintaan kita kepada Allah. Ini juga tidak boleh. Dan itu ditegur oleh Allah. Lihat umpama surah At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardaw ahabba ilaikum minallahi wa rasul wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, keluargamu, harta-harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu ridhoi, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Betul bahwa mencintai selain Allah dengan kecintaan melebihi kecintaan kepada Allah adalah syirik di bidang mahabbah. Tapi apakah dia kafir keluar dari Islam? Tidak. Itu syirik kecil, ya. Tapi tergantung nanti aplikasi. Gimana bentuk aplikasi yang melebihi kecintaan kepada Allah itu? Bagaimana hukumnya seorang yang awam digelari dakwah tentang seorang yang awam diberi dakwah tentang politik Islam dengan materi akidah lebih sedikit. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz seorang yang awam bisa salah satu kata juga bisa fatal maknanya. Saya menyukai seorang ikhwan di yayasan. Ini awat. Ikhwan yayasan enggak? Halo. Langsung mati, ini ada sabotase nih. Ininya nih habis nih baterainya nih. Ini berulang ini. Lobet. Baterainya habis. Kayaknya mic-nya cemburu tuh. Ulangi, Ustaz. Saya menyukai seorang ikhwan di yayasan. Ikhwan yayasan sedikit loh, nggak banyak. Tapi saya takut untuk bilang kepadanya, karena yang saya tahu karakter istri si ikhwan itu tinggi. Oh, sudah punya istri. Apa yang harus saya lakukan? Maksud karakter tinggi apa ya? Karakter apa? Seleranya? Enggak, karakter istri si ikhwan itu tinggi. Istri si Ikhwannya kan sudah punya istri. Karakter ini mah jangan ditafsirkan macam-macam. Kriteria. Mungkin bukan karakter ya, bukan karakter, mungkin levelnya udah tinggi, mungkin ya. Mungkin dia lebih berilmu, lebih berpendidikan, lebih kaya, sedangkan akhwat yang ngincer ikhwan ini mungkin di bawahnya, mungkin begitu. Kalau karakter itu temperamental, karakter itu umpamanya galak, ya, karakter itu cemburuan, kayak gitu tuh. Tapi ini tinggi. Siapa ikhwannya ya? Yang sudah beristri jadi bujangan sudah nggak masuk tuh. Tommy antum nggak masuk tuh. Asep nggak masuk. Chandra nggak masuk. Saya pengurus yayasan bukan? Apa yang harus dilakukan? Pertama, iya, bilang saja. Sekarang kan ada media yang bisa komunikasi dua arah hanya berdua. Asal menjaga bahasa. Jangan vulgar, dalam arti jangan menimbulkan fitnah. Jangan dulu bilang-bilang beb, sayangku dan seterusnya. Yang lurus-lurus, beb, sayangku nanti kalau sudah menikah. Bilang akhi atau siapalah
ya, ikhwan, akhi atau mas, AA, akang, dan seterusnya, saya sudah siap menikah. Saya sudah istikharah dan ternyata pilihan saya jatuh kepadamu. Maukah engkau mempersunting diriku dan menerima apa adanya, ya, menjadikan aku sebagai partner tetapmu di samping istri tuamu. Saya siap menjadi istri yang soleh. Gitu aja. Yang wajar, yang lurus, yang normal. Jangan sampai yang menimbulkan fitnah, kata-kata sayang, rayuan kayak gitu jangan dipakai dulu, ya. Dan tunggu responnya. Dan itu hanya rahasia dia dengan suami, dengan ikhwan. Dan ikhwan itu harus merahasiakan. Jangan sampai karena dia ada yang menawarkan diri dipampang di Facebook. Saya dapat WA dari seorang ukhti, nih nomornya ini. Wah, terbongkar. Rahasiakan untuk diri. Siapapun jangan sampai tahu, ya. Nanti kita lihat respon dari ikhwan tersebut. Barangkali nanti ikhwannya akan menulis pertanyaan, ditulis ke saya, ada akhwat yang nge-WA ke saya begini, bagaimana respon saya? Paling begitu nanti. Lihat ahad depan. Jadi komunikasinya lewat pengajian. Apa hukum persaksian palsu pada saat menguburkan mayit? Maksudnya gimana? Terkadang di beberapa proses pemakaman yang dipimpin seorang ustadz, pada saat sambutan melalui selalu mempertanyakan apakah almarhum bersikap baik pada saat hidup, kemudian orang-orang baik. Ya itu kekeliruan di dalam memahami hadis tadi. Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz bab Ats-Tsana'u 'alal Mayyit menyatakan kekeliruan orang adalah begitu. Itu salah, keliru, ya, tidak boleh dilakukan. Kalau jadi makmum salat Isya dan Maghrib, di rakaat 1 dan 2 makmum mendengarkan bacaan imam. Rakaat ketiga makmum baca Fatihah. Sebagai makmum baca ta'awudnya dimulai dari mana? Dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah makmum harus ta'awudnya dari rakaat 1, 2 atau 3 sambil membaca Al-Fatihah? Kalau makmum tidak membaca Fatihah karena imam dibaca keras, ya berarti dia tidak membaca ta'awud ataupun bismillah sampai Fatihahnya. Tapi di rakaat ketiga dia membaca Fatihah, iya, dia memulainya dengan ta'awud. Apakah setiap rakaat kalau kita jadi imam atau sendirian gitu ya? Ulama ikhtilaf. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan iya, setiap rakaat. Karena apa? Berdasarkan keumuman ayat, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Dan surah Al-Fatihah yang dibaca di rakaat kedua, ketiga dan keempat adalah aktivitas membaca Al-Quran yang baru, bukan sambungan dari rakaat yang pertama. Karena apa? Karena sudah diselingi oleh ruku, oleh i'tidal, oleh sujud, oleh duduk, oleh aktivitas lain. Baru rakaat kedua membaca Al-Fatihah lagi, itu dianggap bacaan baru yang harus ta'awud. Adapun setelah Fatihah membaca surat, itu bukan bacaan baru tapi sambungan dari bacaan Fatihah. Berdasarkan hal itu Syekh Al-Albani menyatakan membaca ta'awud di setiap rakaat. Adapun Masyaikh Najd, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah menyatakan bahwa cukup di rakaat pertama. Kalau saya setiap rakaat baca ta'awud. Apa yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah? Kenapa tidak disebut ahli Quran was sunnah? Karena Nabi SAW menyatakan demikian. Ini istilah syar'i yang datang dari Nabi SAW. Beliau menyatakan, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah.
kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu ini al-jamaah. Ketika para sahabat bertanya apa itu jamaah, beliau menyatakan ma'ana alaihi liyauma wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi jamaah itu orang yang berpegang teguh kepada pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Itu yang disebut dengan jamaah. Makanya para ulama menyebut dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlul Quran was sunnah itu lafaz atau istilah yang tidak dikenal di sejak zaman dahulu sampai sekarang. Bikin-bikinan orang. Tidak pernah nggak kita menyatakan ini adalah keyakinan ahlul Quran was sunnah. Nggak ada. Yang ada ahlus sunnah wal jamaah. Seluruh ulama sepakat tentang hal itu ya. Dan itu dasarkan kepada nas, hadis dan ucapan para sahabat tentang hal itu. Jadi yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah yang benar adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah menurut pemahaman masing-masing, itu tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Seperti yang kemarin saya singgung di hari Sabtu. Jadi ada orang yang ngaku ahlul Quran, ahlus sunnah hanya karena ambil ayat, pahami sendiri, ambil hadis, pahami sendiri. Lalu dia berkata, saya berpegang teguh kepada Quran sunnah. Itu hakikatnya bertolak belakang dengan Quran sunnah. Karena Quran sunnah melarang orang memahami Quran sunnah dengan ra'yu. Tapi Quran sunnah menyuruh orang memahami Quran sunnah melalui pemahaman para sahabatnya dan para ulama setelahnya. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sekarang banyak orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak begitu. Iya, karena apa? Karena di perguruan tinggi Islam di Indonesia ada mata kuliah. Ada yang disebut dengan mata kuliah tauhid, ada juga yang menyebut ilmu kalam, ada yang menyebut dengan teologi Islam. Semuanya sama. Isinya sama. Di mata kuliah itu dipelajari tentang aliran-aliran pemikiran kaum muslimin di bidang akidah. Ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Asy'ariyah, ada aliran Maturidiyah, di antara ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana diterangkan ini bibit-bibitnya kenapa orang-orang banyak ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi amalannya penuh bid'ah. Karena di sana diterangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang dari segi akidah menganut faham Asy'ari dan Al-Maturidi, dari segi fikih menganut madhab yang 4 ya, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dari segi tasawuf menganut faham Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Salah satunya saja. Siapa yang berpegang teguh dalam masalah akidah ke Asy'ari dan Al-Maturidi. Dari segi fikih ke salah satu di antara 4 mazhab. Dan di Indonesia kebanyakan apa fikihnya? Syafi'i. Dan dari segi tasawuf ke Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Maka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia rata-rata begitu. Adapun di Pakistan, di daerah di India, di Bangladesh, Hanafi rata-rata. Di Belanda, di Amsterdam itu ada sebuah kecamatan namanya Osdorp. Kaum muslimin di sana memiliki masjid Euro Muslim. Di sampingnya satu atap, satu bangunan ada masjid lain orang Pakistan. Ditulisi Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah alal madhabil Hanafi. Isinya apa? Sufi. Nyanyi-nyanyi gitu ya, macam-macam tuh. Ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Oh, pantas kalau begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah rata-rata kayak gitu tuh. Apakah benar? Coba timbang. Imam Syafi'i, Imam Asy'ari dan Maturidi dan Al-Ghazali serta Al-Junaidi tidak satu zaman. Imam Syafi'i lebih dahulu, Imam mazhab yang 4 lebih dahulu daripada Asy'ari. Dari segi fiqih, Asy'ari sendiri bermadhab kepada Syafi'i.
sebelum ada Asy'ari, tidak adakah Ahlus Sunnah? Sekarang Imam Syafi'i, madhabnya beliau ya Syafi'i. Sekarang akidah beliau gimana? Apakah akidah beliau Asy'ari? Asalnya belum ada kok. Apakah beliau bukan Ahlus Sunnah? Terus umpamanya Asy'ari, dia tasawufnya tidak menganut ke Al-Ghazali atau Al-Junaidi. Fikihnya menganut Syafi'i. Apakah beliau bukan Ahlus Sunnah hanya karena tidak menganut faham tasawuf manapun? Al-Ghazali belum ada saat itu. Nah, ini tentu saja kalau Ahlus Sunnah dibatasi oleh orang dan zaman. Sebelum orang ini ada, apakah tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebelum ada Imam Syafi'i tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i belum ada, Asy'ari belum ada, Al-Ghazali, Al-Junaidi nggak ada. Apakah nggak ada Ahlus Sunnah? Padahal Ahlus Sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh kepada konsep pemahaman yang diyakini dijalani oleh aku dan para sahabatku pada hari ini. Itulah makna Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Ustaz, kita harus menjalankan sunnah. Terus kenapa Ustaz tidak menjalankan sunnah? Dalam kurung poligami. Bukan tidak, belum. Ininya dijauhkan. Biar nggak kedengaran sama akhwat. Bukan tidak, belum. Pernah ada pertanyaan begitu. Saya jawab bukan tidak, belum. Ada lagi susulan. Kalau belum, kapan? Saya jawab bingung jawabnya. Nunggu yang hibah. Sudah, jangan dilanjutkan. Ketika akhwat sholat berjamaah dengan ikhwan lain, dengan akhwat lain di rumah, sebelum mengerjakan sholat, apakah memang dianjurkan untuk iqamah? Iya, dianjurkan untuk iqamah ya. Boleh juga adzan kalau tidak ada laki-laki di sana. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut kita terhadap manusia atau keluarga kita yang menghalangi ibadah kita? Takut diapakan? Ini menunjukkan kurang kuatnya tauhid dia, kurang mantapnya ilmu dia. Teruslah ngaji, teruslah konsultasi ke orang yang tahu, dan bergaulah dengan orang-orang yang soleh, yang berilmu agar lebih terkuatkan lagi. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah bedanya nasihat dan dakwah? Apakah nasihat termasuk kepada dakwah? Iya, nasihat termasuk bagian dari dakwah, tapi dakwah tidak selalu berbentuk nasihat. Bisa berupa mengajarkan ilmu, bisa berupa ajakan, kita ke masjid yuk. Itu nasihat bukan? Bukan, tapi itu ajakan, tapi itu dakwah. Jadi nasihat salah satu di antara bentuk dakwah. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita berjumpa kembali di ahad-ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.